Nenden Setiawati selaku Kadis Parpora. Kemudian juga hadir Bapak Kadis Parbud Jawa Barat, Kepala Dinas Pariwisata Budaya Jawa Barat, Bapak Dr. Indra Sofyan. Beliau ini adalah atlet nasional softball. Ya, saya bocoran saja. Karena kalau nanti beliau itu nanti main catball itu sangat mudah sekali sebetulnya. Cuma hatinya belum tergerak aja untuk main catball. Dia belum dapat hidayah. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Jajar Sukmana selaku perwakilan dari KONI Pusat. Selamat datang Pak. Dan hadir pula atlet juga. Atlet apa Pak? Cobol juga. Luar biasa. Tapi jadi baro roda sekarang mah jadi paruti semua atlet cobolnya ya. Ya. Dulu Pak Indra mah softstop ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Direktur Operasional daripada Saryata Group Bapak Heri Suwarma. Dan selanjutnya adalah pembicara terakhir, narsum yang kedua adalah Ibu Nyimas Emma Holiza. Udah Ibu, Nyi, Nyimas, jadi panjang itu namanya, julukannya ada 3, Ibu Nyimas Emma Holiza. Dan di tengah kita juga hadir Ibu Direktur Utama Saryata Group yang kebetulan menjadi Ketua Panitia Pelaksana dan kebetulan juga Ketua SA Gateball Club. Banyak pisan diborong itu jabatannya itu. Yang hadir mendampingi kita semua. Baik Bapak dan Ibu peserta talk show yang kami banggakan, saya izinkan Andri Hanafia untuk membantu acara ini selama 1 jam ke depan. Kita akan melihat bagaimana pemetaan destinasi Jawa Barat yang cocok dikembangkan melalui sport tourism, kemudian integrasi sport tourism dengan wisata alam, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan situ tourism. Kemudian bagaimana melaksanakan strategi promosi dengan kalender event terpadu seperti halnya South Event ini. Kemudian juga bagaimana pelaksanaan digital marketing. Kemudian juga influencernya, nah sini juga ada hadapan kita, ada muka itu sebagai influencer juga bagi sport tourism nanti ke depannya. Kemudian juga komunitas dan jejaring nasional internasional. Selain itu juga ada pemberdayaan UKM dan ekonomi lokal sebagai bagian dari rantai nilai event. Kita lihat ke belakang ini ada banyak UMKM yang terdiri dari dibantu oleh CSR-nya Saryata Group dan melibatkan sekitar 100 sampai 190 warga lokal, Bu Nenden. Jadi tolong laporkan ke Bapak Bupati buat ternyata melibatkan lebih dari 150 warga lokal untuk di UMKM-nya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu juga hanya sebentar. Untuk pembicara pertama dan kebetulan juga Bapak Indra Sofyan ini ada acara lagi agenda pukul 1. Kami persilakan Bapak Indra Sofyan, tetapi sebelum Bapak Dr. Indra Sofyan, kami mohonkan sambutan dari Ibu Meti Hendriati untuk membuka acara talk show ini secara resmi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sumber semua, kita persingkat saja waktunya. Jadi tidak ada harapan kami di sini bahwa seperti yang tadi disampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya sekedar turnamen, tapi juga kita bisa menggali semua potensi yang ada di sini, terutama masalah kepariwisataan. Sehingga sport di sini entertainment, tapi juga sport tourism. Jadi mudah-mudahan dengan adanya talk show ini semua aspirasi ataupun pandangan ataupun masukan bisa diserap, terutama oleh punya wilayah. Siapa tahu kita bisa sinergi membentuk sebuah realisasi potensi-potensi tersebut menjadi sesuatu yang positif. Itu saja, semoga semuanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Landa Hajah Meti Hendriati yang telah resmi membuka acara talk show ini. Baik, selanjutnya adalah pembicara pertama, keynote speaker yang pertama adalah Bapak Dr. Indra Sofyan STMSI. Kami coba bacakan dulu kurikulum vitae-nya Pak. Pertama adalah beliau sarjananya mengambil teknik lingkungan ITB. Kemudian untuk pasca sarjana atau magister itu teknik lingkungan Undip Universitas Diponegoro. Kemudian doktornya juga mengambil teknik lingkungan ITB. Jadi beliau pun juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya 10 tahun, Satya Karya
Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Kemudian Employee of the Month Juli 2021. Kerjaan beliau sekarang ini adalah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya adalah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat ini panjang sekali kalau saya bacakan semuanya. Jadi kalau melihat dari basicnya beliau adalah teknik lingkungan, kelihatannya cocok sekali dengan sport tourism di Jawa Barat ini. Jadi siap-siap saja kita akan sering berkunjung ke kantornya Bapak Kadis Parbud ini untuk kita bagaimana pengembangan sport tourism Jawa Barat termasuk dengan sport temannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Beli emping beli opak, aku ping tapi ke kompak. Sampurasun. Baik, 3 hal yang disampaikan karena waktunya singkat dan saya juga harus meninggalkan tempat dengan ini ya, ada pertemuan dengan DPRD. Yang pertama, terima kasih atas undangannya nih. Ternyata di sini reuni dari olahragawan semuanya, sama olahraganya itu soal bola dan stick yang tadinya butuh kecepatan dan segala macam, sekarang ternyata tidak butuh kecepatan tapi butuhnya strategi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah bisa ketemu dan sekarang semua, salah satunya mungkin yang terakhir kita punya teman-teman softball di deputi Deputi 4 tentang bagaimana olahraga menjadi industri. Ya, nah itu. Dan kebetulan dari softball juga Bu, ya, dari Jodus juga juniornya Pak Gun-Gun. Jadi insya Allah mudah-mudahan oleh softball ini olahraga jalan lagi. Amin. Yang kedua ya, berbicara olahraga tidak hanya berbicara tentang sehat, tentang prestasi, tetapi juga berbicara tentang ekonomi di sini. Tadi Pak Andri sudah menyampaikan dampaknya sudah banyak. Yang selanjutnya mungkin berbicara akan berkaitan dengan teknologi. Ya. Tenis saja sekarang udah mulai berubah masuk ke padel. Gitu. Ya, wah mungkin nanti ada lain segala macamnya dari mulai tenis meja, bulu tangkis begitu ya, sampai kepada padel dan terus mungkin nanti berkembang. Dan teknologi juga makin berkembang lagi gitu di situ ya, artinya bahwa teknologi secara body badan itu juga peralatan. Kalau sekarang Bu, yang mukul bola softball itu banyak yang keluar pagar dengan teknologi bat yang lebih fleksibel begitu ya, sekencang apapun Pak Jajat melemparnya itu udah bisa sekarang anak yang ini juga itu. Nah tapi yang terpenting lagi adalah olahraga akan berkaitan dengan identitas diri. Oleh sebab itu Jawa Barat salah satu provinsi yang menanamkan bahwa olahraga menjadi identitas Jawa Barat. Terbukti dengan 3 kali meraih PON. Ya, ini saya kira tepuk tangan nih buat Jawa Barat. Menang hese katanya. Ya. Menang hese. Hat-trick ya. Hat-trick. Seperti Persib juga hat-trick. Itu sesuatu yang membuktikan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang memang provinsi olahraga begitu ya, didukung oleh SDM yang memang mumpuni untuk berprestasi di sana. Identitas diri. Jadi kalau ngomong olahraga harus ke Jawa Barat. Nah, satu Pak sebagai pintu bukti bahwa Jawa Barat sebagai identitas dirinya salah satunya olahraga. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan olahraga itu dengan pariwisata. Nah, yang terakhir ini poin saya yang ketiga. Apa sih hubungannya olahraga dengan pariwisata? Pariwisata itu adalah pergerakan orang dari suatu titik ke titik lain. Bukan menetap ya, kalau menetap apa bedanya? Berkunjung lah kira-kira. Dengan tujuan satu adalah rekreasi, yang kedua adalah untuk pengembangan diri, yang ketiga adalah untuk unik lainnya. Jadi yang disebut pariwisata itu rekreasi unggul Bu. Jadi segala macam yang orang berkunjung itu disebut dengan pariwisata atau wisata. Karena wisata itu artinya adalah berkunjung begitu ya. Nah dengan berkunjung itu akan berdampak terhadap ekonomi pastinya. Nah salah satu yang harus orang itu bukan salah satu. Orang harus berkunjung harus ada daya tarik. Pak Jajat Ainu Gelis di Bandung jadi pindah ke Bandung. Jadi udah di Tasik pindah ke ini. Yang pegang tuh Pak. Nah kira-kira begitu. Jadi kita harus membuat daya tarik.
daya tarik itu macam-macam, ada yang sifatnya alam seperti hanya tari atar ini, tidak hanya untuk rekreasi tapi menikmati juga keindahan alam, kesehatan dan segala macam. Kemudian ada yang sifatnya buatan. Nah mungkin olahraga ini salah satunya adalah daya tarik yang sifatnya buatan dalam bentuk event. Nah yang ketiga daya tarik itu adalah kebudayaan, ya tarian dan segala macam, macam jahitan, itu akan menjadi daya tarik. Ya. Nah salah satunya sekarang adalah daya tariknya adalah olahraga. Tadi sudah diperkuat dengan jati diri bahwa Jawa Barat sebagai provinsi olahraga. Juara PON 3 kali, SDM-nya terus Parebut sana sini. Jangan salah, waktu mendekati PON itu banyak terjadi pertukaran KTP gitu ya, karena akan menarik pemain-pemain. Dia diiming-imingi berapa puluh juta, nanti ganti KTP-nya akhirnya menjadi pemain DKI lah, pemain Jatim dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah Jawa Barat ternyata bisa 3 kali hat-trick. Nah dengan pintu itu untuk pariwisata tadi hubungannya adalah kita harus perbanyak event olahraga di Jawa Barat. Saya kira banyak sekali eventnya. Nah tadi sudah dibicarakan supaya tidak terlalu seperti petasan cengeku, petak petuk gitu ya. Kita ingin ada event yang besar di Jawa Barat yang betul-betul terkenal di tingkat nasional juga di tingkat internasional. PR-nya itu sebetulnya. Dengan pertemuan seperti ini sebetulnya kita bisa ngobrol lebih bareng lagi. Yuk uang hiji ke, ayo uang guyukan gitu ya Bu ya. Nah salah satunya saya berharap ESA ini terus menyelenggarakan tiap tahun dan mengundang lagi adalah kelas internasionalnya ya, sehingga mancanegaranya makin banyak juga. Kira-kira itu hubungannya antara olahraga dengan pariwisata. Efeknya mah geus pastilah, yang hotelnya lah, yang UMKM ya, mungkin nanti ada paket wisata kemana dan segala macamnya. Insya Allah kan. Jadi daya tariknya olahraga, yang kedua adalah juga sebagai paket wisata. Saya kira itu deh, Syah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus. Lagu ini Get Ball ini bersukaria ya Bu ya. Betul. Jadi ternyata olahraga bukan hanya, jangan sampai olahraga itu jadi gelut gitunya, komunitas itu saking semangatnya. Olahraga tujuannya untuk sehat dan untuk bergembira dan bersukaria. Ya. Jadi saya tutup dengan kecekini kegundang dia. Sampai di sini yang penting bahagia dan bersukaria. Amin. Cakep. Terima kasih Bapak Dr. Indra Sofyan yang telah tadi singkat, padat, 5 poin yang harus kita dalami tadi. Jadi ada 5 poin yang disampaikan oleh Bapak Kadis Parbud Jawa Barat ini. Salah satunya tadi ditutup dengan bahwa olahraga itu harus dengan sukaria. Tadi contohnya ini, sekarang ini Getball itu lihat serius dia. Tidak boleh ada cengengesan dan sebagainya, dan cenderung sepi, Pak. Bermain cenderung karena apa? Fokus, konsentrasi. Getball itu terdiri dari 3 unsur olahraga. Pertama adalah golf, kedua adalah biliar, ketiga adalah catur, bermain strategi. Jadi ini adalah IQ yang sudah di atas 130 yang bermain di Getball ini. Tapi kebetulan saya itu lulusan IQ-nya 105. Jadi ya itulah termasuk makanya kenapa saya ada di depan Getball ini, karena memang harus ditunjang lagi IQ-nya. Baik, sebelum kita melepas Pak Kadis Parbud untuk event atau kegiatan lainnya, ada pertanyaan dulu dari para peserta. Pertanyaan yang terbaik nanti dinilai oleh Pak Kadis, itu akan mendapatkan door prize. Silakan. Lanjut. Masih ada? Mau Kak? Udah terganggu ini ya. Iya. Baik, lanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut saja. Pembicara kedua adalah Bu Nenen. Santai kali ya Bu Nenen ya. Oke, Bu Nenen bisa sampai jam 5 kalau gitu ya. Baik, pembicara selanjutnya adalah Bapak dan perwakilan KONI adalah Bapak Jajat Dr. Jajat Derajat Kusuma, Negara MKes. Beliau adalah sebagai wakil dekan daripada Academic Affairs and Quality Assurance dari UPI, Bu ya. UPI Bandung. Wah, ini hadapan kita ini orang-orang benar-benar orang hebat semua nih. Kami bacakan dulu biografinya. Pak Dr. Jajat ini adalah untuk bachelor degree-nya ataupun juga sarjananya adalah membawa tentang sport education ataupun juga pendidikan olahraga. Kemudian keduanya adalah psikologi sport psikologi atau psikologi olahraga. Jadi ada, tolong sampaikan Pak, psikologi olahraga itu seperti apa. Kemudian juga ilmu biomedical atau biomedical science. Beliau doktornya mengambil program biomedical science di
Universitas Indonesia, kemudian untuk pasca sarjananya di Universitas Pajajaran yang sarjananya ngambil di UPI. 3 kali kuliah, 3 kali beda PT-nya, perguruan tingginya. Jadi ini mah ada maksud apa ini sebetulnya? Baik, kami persilakan kepada Bapak Dr. Jajat untuk dapat memberikan Lapang 1 presentasinya. Kami silakan. Ego melawan Pelindo SBY. Lapang 2 Buffett melawan Tabalong. Di lapang 3 Grage Kemen PKP. Baik, terima Di lapang kasih 4 Pak GB8 Moderator. Asta Water Live. Di lapang Assalamualaikum 5 warahmatullahi Bukti wabarakatuh. Biru dan Pabeta. Lapang Sampurasun. 4 Bal A dari Perdana Lampung. Kapten Alhamdulillah Budi Meja saya terima kasih bisa berdiri di sini. Wasit Sekaligus yang mengawal akan Ubun sebenarnya. bertugas di lapang Ya, Ubun, 1 saya sedang bekerja ini. Sernia dan Ferdian di lapang 2. Namun saya biasa di UPI. Mungkin saya melihat cetak biru sport tourism ini, saya melihat dari olahraga prestasi mungkin ya. Karena memang saat COVID saya terlibat menjadi penyusun DBON, desain besar olahraga nasional, Bu. Yang mana olahraga itu tidak hanya prestasi, jadi artinya ini akan beririsan dengan sport tourism juga. Sebenarnya DBON juga lahir karena udah ada perubahan dari undang-undang keolahragaan ya. Jadi yang tadinya undang-undang sistem keolahragaan nasional menjadi undang-undang keolahragaan, yang mana memang belum ada cetak birunya sebenarnya di olahraga prestasi juga. Ya. Nah, kita saat itu gitu ya, DBON itu ada yang namanya olahraga masyarakat atau olahraga kesehatan, gitu ya. Ada olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga industri. Sebagaimana yang ada di kedeputian di mana di Kemenpora. Gitu ya. Jadi artinya 4 olahraga ini sebenarnya berkaitan. Nah, di mana ini sport tourism itu ada di industri sebenarnya. Gitu ya. Jadi kenapa prestasi itu ada ketiga? Karena prestasi itu sebenarnya masyarakat prestasi itu pasti dari olahraga-olahraga yang pelajar kan Bu ya. Jadi artinya lahir dari usia dini, kalangan pelajar. Nah, itu olahraga pendidikan ya. Nah, sekarang bagaimana olahraga pendidikan itu bagian dari masyarakat. Makanya masyarakat, olahraga masyarakat itu contoh hal ini nih, Gateball yang luar biasa ini. Saya kemarin hadir juga Bu, menemani Pak Ketum. Karena kalau kemarin kan ada yang internasionalnya kan, dari Thailand ya Bu ya, luar biasa lah, hebat. Nah, jadi betul-betul bahwa memasyarakatkan olahraga itu sebenarnya harus kita tingkatkan lagi. Sehingga gimana berprestasi kalau masyarakat olahraganya ternyata misalnya rendah kebugarannya. Jadi ini sebenarnya salah satu bagaimana menciptakan olahraga-olahraga sepanjang hayat sebenarnya. Ya, sepanjang hayat itu di long life education, kemudian healthy lifestyle-nya gitu ya. Sehingga betul-betul bahwa olahraga itu sangat butuh. Karena sangat banyak keuntungan dengan olahraga. Tentunya olahraga yang tadi ya tujuannya. Jadi memasyarakatkan dulu, dan kemudian nanti ada bibit-bibit potensial itu ada di olahraga pelajar, yang namanya olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi tentunya itu sebagai olimpian. Nah, olimpian setelah selesai kan tidak mungkin menjadi olahragawan terus. Saya aja mungkin dengan Kang Indra sekarang olahraganya lari, kalau nggak jalan. Sudah, football mah itu sekali-sekali aja lah. Kalau ada tarkam itu juga. Tapi saya gateball juga, saya ada beberapa kali di UPI. Ya, jadi memang betul ya. Bagaimana menciptakan olahraga dari perspektif prestasi. Gitu. Jadi tanda kutip ada prestasi, tapi ternyata sehat kan, luar biasa ya. Kemudian kan medali itu bukan segalanya sebenarnya. Behavior yang terbentuk dalam olahraga, menerima kekalahan. Harus, jangan sampai tadi Kang Ina menyebutkan begitu kalah gelut. Nah, itu ya. Apalagi anarkis dan sebagainya, itu kan yang harus kita hindari. Nah, jadi betul-betul sebenarnya turunan dari DBON kan itu harusnya ada yang namanya DOD, desain olahraga daerah. Desain olahraga daerah tentunya kan dari provinsi lalu ke kabupaten kota sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya cetak biru sport tourism itu idealnya itu ada yang namanya desain olahraga daerah, yang mana turunannya desain besar olahraga nasional gitu. Sehingga nanti
kunci keberhasilan dari semua tujuan olahraga ini betul-betul tercapai. Jadi saya yakin bagaimana nih menciptakan gateway yang sudah terkondisi, kan tidak mudah ya Bu ya. Mungkin pertamanya agak sepi, tapi kan bukan hanya datangnya lantas dikalikan berapa orang, tapi bagaimana setelah kejuaraan ini nilai-nilai yang didapat di daerah ini. Saya yakin di mana Bu yang ada tempat begini adem, tapi sambil olahraga sambil berprestasi belum ada Bu. Udah gitu adem lagi Bu, dingin dan ya suasana-suasana yang memang sumpok itu bisa dihadirkan di sini nanti supaya betul-betul yang sumpok tadi itu bisa segar di sini. Nah, kembali ke sport tourism tadi, kami juga pernah menyusun DOD Kabupaten Bangkai. Kabupaten Bangkai itu kami pelajari dulu gitu ya, seperti apa. Kebetulan bupatinya senang olahraga, kami diundang, akhirnya terbentuklah justru yang paling utama karakteristik daerah di sana itu ternyata ya olahraga turisme ini, sehingga mereka akhirnya ada satu agenda yang selalu hadir, yaitu maraton, ada fun run dan ada maratonnya itu di pinggir laut. Olahraga prestasinya mungkin hanya karate dan saat itu yang terakhir untuk pon, tapi kan tidak hanya itu gitu. Jadi yang penting karakteristik daerah juga gitu ya, bagaimana meninggalkan suatu nilai-nilai yang terdapat dalam kejuaraan ini, sehingga nanti akan beririsan kepada UMKM. Nah, itu mungkin artinya akan enggak. Kalau saya dari prestasi itu kan sebenarnya hanya sementara, olahraga prestasi, jadi tidak mungkin usia prestasi memang kalau secara teori 18-23, kalau 23 lebih misalnya ada olimpian yang masih 30-an itu bonusnya maksudnya apakah daerahnya atau negaranya dia tidak mampu mencetak lagi olahraga atau memang olahragawan tersebut belum kalah. Jadi dia luar biasa nih, misalnya menciptakan suatu atlet yang hebat itu nomor 1 dunia, jadi sudah kebayang ya. Jadi banyak faktor gitu. Jadi mungkin aja dari gen kan sudah banyak lah, sport science lah dan sebagainya gitu. Bahkan kan harus terkondisi dari usia-usia dini. Itulah yang disebut kalangan pelajar tadi. Nah, sekarang kan kebugaran anak Indonesia itu sekarang agak mulai meningkat. Kalau waktu 2 tahun yang lalu itu ternyata kurang, dominasi kurang kebugarannya menurut indeks pengembangan olahraga. Nah, sekarang itu ada di cukup. Makanya untuk menciptakan atlet-atlet yang hebat itu harus memasyarakatkan atau meningkatkan indeks prestasi olahraganya. Saya dulu pernah juga menginisiasi bahwa PON itu jangan sampai mendali lah gitu. Kan nggak ini juga Bu, misalnya ada yang daerah mendapat perak 12 atau bahkan 20, kalah hanya 1 emas. Coba. Kan yang perak itu filosofisnya berarti dia sudah final lah. Nanti akan dihargainya seperti apa? Kan kalah hanya dengan 1 emas, jam datang 5 detik selesai. Misalnya panjat tebing lah, kita nonton panjat tebing itu sebenarnya nggak ramai Bu. Katakanlah 5 detik selesai juara dunia. Tapi kan dibalik itu yang prosesnya yang luar biasa. Nah, jadi sebenarnya kan urutan PON gitu ya, seharusnya dinilai dari keberhasilan daerahnya. Itu sangat setuju kan ya, supaya nanti betul-betul yang menciptakan atlet itu memang lahir dari secara murni, bukan hanya Bina KTP tadi. Mentang-mentang punya anggaran yang hebat, akhirnya ambil sana, ambil sini. Kan insan itu. Padahal sebenarnya sehingga daerah itu sport turismenya akan meningkat ujung-ujungnya dengan berbagai kaitan-kaitan yang tadi. Makanya dari perspektif olahraga kita cari gapnya, linknya antara prestasi nanti ujung-ujungnya ke katakanlah olahraga sepanjang hayat tadi. Olahraga sepanjang hayat, ya ini termasuk olahraga yang multi usia nih. Iya Bu, betul ya. Ini kalau saya analisis misalnya, memang secara fisik tidak usah terlalu tinggi lah kebugarannya, health to make misalnya. Tapi kan otaknya
Sehingga keputusan-keputusan penting itu kan harus didengar juga gitu ya. Jadi tidak ada istilah loyo. Nah, dengan kelelahan tertentu pastikan dengan dirangsang, distimulasi dengan olahraga seperti ini, otak juga akan selalu istilahnya tuh meningkat ya kemampuannya, misalnya fungsi kognisinya atau executive functionnya lah kalau secara psikologi gitu ya. Kalau saya fisiologi Pak, fisiologi itu maksudnya fungsional tubuh lah. Nah tapi kan saya juga mempelajari tentang neuro gitu ya. Jadi bagaimana otak kita ini sebenarnya bisa menentukan sesuatu dengan lahir dari memori-memori, lahir dari stimulasi-stimulasi sehingga keputusannya itu betul-betul pas gitu ya, dan timing yang tepat. Jadi sudah kebayang kalau misalnya seperti pembalap sepersekian detik meleng atau pikirannya kemana-mana, kematian. Nah, tapi kan olahraga-olahraga ini mampu menstimulasi. Ketika saya baca sebentar barusan di AI, jadi memang betul ya, catur itu kan memang strategi. Jadi badannya diam, tapi ternyata otaknya itu, jadi kalau kita catur dengan ahlinya, kita hanya melangkah 1-2, nah ahlinya itu sudah 200. Jadi kalau saya kesini, oh dia sudah banyak kemungkinan. Nah itulah. Jadi bagi sebenarnya kan otak itu Bapak Ibu ya, pasti akan kemana-mana. Kemana-mana itu kita juga menjadi hebat, kita menjadi pembohong, kita menjadi segala sesuatu yang tanda kutip behaviornya aneh, yaitu dari otak. Jadi kalau dasarnya ya utamanya, yang paling utama adalah nutrisi. Lalu kebiasaan-kebiasaan yang distimulasi dari anak-anak. Kita kalau lihat miris Bapak Ibu di Pasteur, kecerek jam 1 malam loh anak-anak. Sudah kebayang ini fenomena sosial. Sudah kebayang dia tiap hari menghisap polutan dari truk, dari mobil dan sebagainya. Polutan itu akan berkumpul di satu tempat menjadi suatu oksidan. Kalau dari perspektif saya sebagai fisiologi gitu ya. Sehingga polutan-polutan oksidan itu akan mampu menciptakan sesuatu yang khawatirnya di otak itu akan menjadi suatu pemikiran-pemikiran yang abnormal. Jadi antara fisik dengan psikis itu akan berinteraksi. Jadi bagaimana kita mampu dari sini nih misalnya secara pada saat kondisi stres, tapi ternyata mampu bagaimana suatu ketenangan itu akhirnya mendapatkan kemenangan. Nah itu kan sulit. Dalam keadaan tertekan, bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu yang tepat. Itu kan jadi memang betul-betul saya yakin dengan Getball, jadi mungkin saya tadi bicara dengan Pak Bud juga bahwa Getball itu harus istilahnya bisa menjadi suatu treatment. Jadi misalnya ada ADHD, orang yang ADHD, attention deficit disorder gitu, dengan olahraga begini mungkin bisa saja ADHD-nya menjadi normal. Misalnya itu keterkaitan itu pasti akan kemana-mana. Sehingga betul-betul nanti ke depannya kan ini single event, nanti bisa jadi multi event yang hanya kecil-kecilan terus sampai akhirnya betul-betul bisa beririsan dengan 4 olahraga tadi di masyarakat, pendidikan, prestasi dan industri. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Bapak Dajat. Itu tadi ada 4 pilar yang disampaikan terakhir itu. Pak, sekarang ini peralihan ataupun juga gaya hidup ibu-ibu ataupun juga kaum hawa itu sudah berubah Pak. Kalau dulu itu koleksi tas yang mahal. Sekarang ini wellness lifestyle itu udah berubah Pak, hydro. Ya, bagaimana ikutin hydro yang olahraga ekstrim. Nah itu juga bisa dimanfaatkan di area-area tertentu Pak. Jadi kalau lihat flagshipnya itu hydro itu semua yang ikut itu dari kota ke kota, dari negara ke negara itu ditempel tuh di backpacknya ya. Jadi itu anak-anak sekarang itu selain padel tuh hydro Pak olahraganya. Jadi kayak Gisel, Luna Maya itu kan kebetulan saya yang latih gitu. Jadi itu yang memang ya, jadi itu memang wellness lifestyle-nya itu sudah berubah. Jadi koleksi tas Berlenti itu sudah hilang Pak. Tapi wellness lifestyle-nya itu yang berubah sekarang itu. Jadi lebih tinggi sekarang, makanya toko-toko olahraga, sport station dan sebagainya itu tambah meningkat semuanya.
semakin perkembangan perjuangannya semakin meningkat juga. Nah itulah bisa jadi juga Pak salah satu stakeholdernya atau pengusaha. Jadi mungkin kami meminta rekomendasi dari KONI untuk membangun flagship Pak, flagship sport tourism event di Jawa Barat. Jawa Barat dulu Pak, saya kan nanti di depan sini ada Pak Indra dari Jawa Barat, Bu Yanen dari Subang, Bu Meti di Jakarta yang punya fasilitasnya, dan kemudian Bu Eman nanti akan memfasilitasi juga untuk sebagai bridgingnya sebagainya. Bagaimana menciptakan flagship sport tourism. Jadi benar-benar sport tourism yang unggulan Pak untuk di Jawa Barat ini plus sport entertainmentnya. Karena seperti lihat ini Gateball, Pak di mana-mana di Gateball itu event-eventnya ada Gateball di Indonesia nggak ada seperti ini Pak. Bukan sombong karena memang kami harus sombong gitu. Jadi tidak ada UMKM-nya, ada kemudian ada entertainment di sebelah sananya dan sebagainya. Hanya ada ditemukan di South 4. Baik, sekali lagi berikan aplaus buat Bapak Dr. Jajat. Dan selanjutnya adalah kami tunggu ada pertanyaan, nanti kita ujung aja ya pertanyaannya ya, karena kita dikejar waktu, dikejar pulsa ini, karena Pak Indra sudah lihat ya telepon dan sebagainya. Baik, pembicara selanjutnya adalah mewakili Wakil Bupati Subang. Kami persilakan Ibu Nenden Setiawati untuk dapat memberikan presentasi tentang sport tourism. Baik, kami persilakan. Baik, Oke. kita akan melanjutkan. Kameramen, sebelum ini kita foto bersama dulu. Bu Ica untuk kesini. Kita foto bersama dulu Pak. Mohon. Ke sini Pak, sebelah sini aja Pak. Pak, dengan para peserta Pak, dengan para peserta. Ya. Yang sudah selesai mohon segera meninggalkan. Pak Heri tadi. Oh, Pak Heri lagi zoom. Baik. Sari Atar Open Turnamen Nasional Gateball Jimbore keempat. Esa Eko Pelindo SBY Buffet Tabalong Grage Kemen PKP GB8 Asta Waterlife Upi Cibiru Pabeta Baa Perdana Lampung. Silakan memasuki lapangan pertandingan. Musik. Pak Heri. Baik, merchandise akan diberikan oleh Ibu Ica, Ibu Anissa Primanti. Tolong Pak, Silakan Wiro Bupati pemimpin untuk memberi salam dan memberi saling berdoa. Baik, tunggu dulu lagu, satu lagu. Kita break dulu, tunggu satu lagu. Dan untuk mewakili Wakil Bupati Subang, itu adalah Ibu Nenden Setiawati, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kami persilakan Bu. Mohon maaf kami belum mendapatkan CV-nya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya diberi kesempatan. Cek. Pariwisata dan sport tourism di Kabupaten Subang. Tentunya Pak Ibu bahwa Kabupaten Subang ini adalah potensi wisatanya itu pantai, kita memiliki juga gunung, kita juga memiliki dataran.
ada dataran, ada pegunungan, ada di laut. Jadi tiganya itu semuanya ada. Ketika dikolaborasikan, kebetulan di Kabupaten Subang itu pariwisata dan olahraganya itu disatukan dinasnya. Tidak seperti kabupaten lain ada pariwisata dan kami di sini pariwisata, pemuda dan olahraga. Jadi bisa dikolaborasikan antara sport tourism, ini adalah bagian olahraganya ada, pariwisatanya ada. Dan tentunya bahwa Kabupaten Subang ini di dalam keolahragaan, yang pertama ini kita punya 3 organisasi yang sudah di-SK-kan oleh pemerintah. Yang pertama adalah KONI, Komite Olahraga Nasional, dan yang kedua adalah KORMI. KORMI yang tadi kebetulan Pak Agus Pur itu adalah ketua KORMI, dan yang satu lagi adalah NPCI, jadi Nasional Paralimpik. Ini peserta atlet-atletnya adalah disabilitas. Gateball ini masuk ke dalam cabur. Berarti gateball ini adalah salah satu olahraga prestasi. Jadi bukan di KONI, bukan di KORMI. Kalau KORMI di sini adalah salah satu cabang olahraga yang hepan gitu lah. Kayak Lion Dance, kebetulan ada Bu Haji Bambang, ini ketua Lion Dance-nya. Kebetulan adalah olahraga di bidang KORMI. Nah, kalau yang gateball ini sudah masuk ke dalam segi olahraga prestasi. Jadi cabornya ada di kami. Nanti mohon mungkin dalam penyelenggaraan bisa berkolaborasi dengan KONI. Karena KONI di sini juga ada cabornya, Bu. Ada cabur yang memang dibina oleh KONI. Dan tentunya ada ketua KONI-nya, ada nggak? Udah pulang ya? Dan tentunya kami pemerintah Kabupaten Subang itu kan sudah punya ada namanya kalender event. Nah, satunya adalah Porprov ya, kemudian PON, kemudian ada event-event lain. Kita bisa dimatchingkan antara KORMI, mungkin KONI dan NPC. Itu kalau KORMI sering ya kita saksikannya. Ini NPC itu mungkin nanti apakah Pak Anang kalau di NPC ada gateball nggak ada ya? Nah mungkin kedepannya bisa ya, karena yang di NPC sini bukan hanya yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, ini juga ada yang tunarungu, bahkan mungkin nanti bisa kedepannya bahwa di NPC itu dikembangkan dalam olahraga gateball. Saya sarankan dari pemerintah Kabupaten Subang bahwa Syariater memang ini potensi pariwisata yang luar biasa. Komplit teater itu. Ada alamnya, ada buatannya, juga ada spot olahraga yang memang yang dinamakan pariwisata itu adalah berkunjung. Bagaimana Subang ini ke depan akan menjadi kota industri. Jadi ada Patimban, kemudian ada Tol Cipali 89 yang menyambung ke Patimban, itu ada STI Surya Cipta yang luasnya 2000 hektar kita lagi dibangun. Kemudian ada Pindad juga lagi ngebangun industri mobilnya juga di Kabupaten Subang, itu sekitar luas 400 hektar Pindad, karena pabrik mobilnya akan ada di Subang selain Surya Cipta. Kemudian ada otomotif BYD. Kemudian satu lagi ada Pinpas yang sudah berjalan. Ini Subang itu sudah menjadi kota industri. Bagaimana? Nah ini pada owner-owner pariwisata bisa teater nih yang komplit supaya nanti mungkin dalam 5 tahun ke depan, bahkan sekarang di Subang itu bukan kulit ayam hitam aja, Bang. Ada lihat ada orang Korea, orang Jepang, orang Cina, itu sudah urbanisasinya sudah ada di Subang. Mungkin kedepannya dari 1 menjadi 10 bahkan menjadi 100.
tentunya harapan kami ke depan para pelaku-pelaku usaha pariwisata tentunya, nah orang-orang yang urbanisasinya yang sudah ada di Kabupaten Subang itu jangan buang uang keluar, harus ke Subang lagi gitu. Jangan sampai nanti berwisata bleng ke Bogor, plus ke mana, ke Jakarta atau ke luar Kabupaten Subang. Nah tentunya di sini dari pelaku-pelaku usaha, fasilitas mungkin dari serta pesanannya yang diutamakan. Bagaimana caranya agar para pengunjung ke Kabupaten Subang itu bukan hanya satu kali datang, tapi berkali-kali. Orangnya itu merasa nyaman, merasa enak. Kalau saya tidak ke Ciater tuh terasa ditagih gitu loh. Nah, ini bagaimana upaya para pelaku usaha seperti itu. Fasilitas sini sudah ada spot tourism. Ini salah satu juga untuk ketertarikan para pengunjung. Dan tentunya kalau gateball dilaksanakan di Pantura, katanya kurang minat Pak. Tapi Pantura itu dari mulai 0 derajat ya minimal itu 50 derajat. Bagaimana dalam situasi jam 12 siang ini memain gateball gitu kan, sudah terbayang Pak. Nah jadi tentunya ini Ciater itu adalah potensi alam yang luar biasa. Bagaimana di kolaborasikan antara olahraga dengan wisatanya. Ibu suka diundang dari Ciater ini ada trailan. Nah, kemudian ada mobil kemari rally juga. Nah, motor, rally, sepeda bahkan mungkin bisa menambah spot-spot yang lain untuk di olahraganya. Gateball ini sudah 4 kali ya Bu ya. Nanti mungkin ada spot olahraga yang lain untuk gunakan di sini. Dan tentunya silakan nanti koordinasi dengan KONI cabang olahraga mana yang paling bermasyarakat sepertinya. Jadi gateball di sini sudah. Kemudian mungkin nanti ada potensi tempat-tempat lain yang bisa menjadi sport tourism untuk dipromosikan juga di kami sebagai pemasaran di para wisatanya. Nah itulah salah satu harapan kami ke depan bahwa Subang ini adalah sebagai kota industri yang tentunya industri pariwisatanya jangan ketinggalan. Industri tekstil, industri kita lagi dibangun, industri mobil lagi dibangun, tapi industri pariwisatanya itu jangan sampai terlupakan. Kita up lagi bagaimana kekurangan dan sebagainya ketika Subang 5 tahun ke depan itu menjadi kota industri besar seperti Bekasi, Karawang, dan tentunya akan melebihi mereka seperti itu. Karena ini sudah ada pembangunan di Kabupaten Subang. Para pengunjung mungkin bukan hanya di Indonesia saja, bahkan mungkin bisa internasional yang akan berkunjung atau menjadi bukan kewarganegaraan yang stay-nya gitu, yang stay-nya di Kabupaten Subang. Tentunya, nah sekali lagi pelaku-pelaku usaha silakan nanti dari kami sebagai pariwisata pembinaan bagaimana sekiranya tamu-tamu kita yang ada, pegawai-pegawai kita yang ada nanti di Kabupaten Subang ini hampir penerimaannya itu satu industri itu 10.000 karyawan. Kita sudah ada pelatihan di BYD, pemerintah dilibatkan untuk menampung karyawan-karyawan yang ada di sekitar industri. Jadi sudah ada di Desaker, dilatih, kemudian diserahkan ke BYD atau Binpas dan sebagainya. Ini kurang lebih ini udah ribuan karyawan yang akan stay selain orang Subang Pak tentunya. Nah inilah kesempatan kita bahwa bukan hanya pelaku usaha hotel ya, pelaku UMKM dan sebagainya untuk meningkatkan sumber pendapatannya masyarakat tentunya Kabupaten Subang. UMKM-nya mungkin ditingkatkan kembali lagi melalui inovasi makanan yang baru atau bisa ini agar juga jangan sampai tentunya makanan tradisional juga jangan dilupakan. Biar tetap makanan tradisional khusus Sunda Subangnya ini para UMKM itu jangan selalu dilupakan karena kita mungkin nanti kedepannya akan jenuh
makan teh roti deui kan gitu. Tapi mungkin nanti orang akan pengen tahu tradisi makanan olahan ciri khas daerahnya. Satunya mungkin Subang banyak nih, Mojang Jejaka juga yang kemarin dituntut bukan hanya dia bisa bermodis gitu ya, tetapi juga harus bisa, tadi saya diarahkan harus bisa bagaimana nih Subang ke depan akan menjadi apa, promosinya itu ada di diri kalian. Sebagai Mojang Jejaka kan tentunya mempromosikan Kabupaten Subang, jadi bukan hanya di modeling, bukan hanya di desainer, tapi kita bisa bahwa Subang itu tidak lupa bahwa Subang awalnya adalah agro bisnis, adalah pertanian, kemudian menginjak ke industri, kemudian industri di sini macam-macam. Nah, itulah harapan kami, ini para Mojang Jejaka juga bisa kedepannya mempromosikan Kabupaten Subang dan tentunya Jawa Barat yang masih, kalau Jawa Barat mungkin paling berat ya Neng, karena beberapa kabupaten ini harus bisa nih. Tentunya nanti kalau mempromosikan Subang, Garut, kemudian Ciamis, itu kan beda-beda budaya, beda-beda makanan tradisional. Nah ini juga mungkin harapan adik-adik ke depannya juga bisa dipromosikan bukan hanya satu daerah. Jadi Jawa Barat itu 27 kabupaten kota, yang berarti harus hafal nih Mojang Jejaka Jawa Barat. Bagaimana potensi kabupaten-kabupaten untuk tingkat Jawa Barat. Nah, insya Allah ini mungkin kalau ini sukses nanti kan bisa ke nasional bahkan internasional. Dan juga ada yang ada di kabupaten juga di sini bukan hanya promosi Kabupaten Subang, tapi Jawa Barat juga kalian harus menguasai wilayah-wilayahnya. Dan kemudian karena tamu-tamu kita ini bukan hanya dari Jawa Barat, dan tentunya orang Kalimantan, orang Cina, orang ini nanyanya kan pasti Jawa Barat. Pas datang ke Subang minimal menguasai ininya kawasannya, pariwisatanya dan sebagainya. Itu adalah tantangan sebagai Mojang Jejaka. Bukan hanya Subang, karena Subang contohnya di sini di Ciater kan pariwisatanya bukan hanya orang lokal, ada orang Australia, mungkin orang Jepang, nanyanya bukan hanya Subang, pasti ke Indonesia, pasti Jawa Barat kan gitu. Nah kebetulan yang ada yang ditugaskan di sini adalah dari Subang. Nah minimal pengetahuannya itu harus menjadi minimal Jawa Barat, harus dipromosikan. Sekali lagi sukses untuk Ciater dan kegiatan katanya Getbolnya, mudah-mudahan ke depan nanti kita KONI ya, mungkin nanti kita bicarakan dengan KONI itu karena kita ada bantuan ke KONI, mungkin nanti cabornya apakah pembinaannya dari KONI itu bagaimana pembinaannya seperti apa, dan mudah-mudahan ke depannya KONI pun dari kami mendapat support yang lebih besar, dan kita berdoa saja di semua cabur-cabur yang ada di Kabupaten Subang itu mendapatkan bimbingan dan arahan secara material. Saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Ibu Nenes Tewati mewakili Wakil Bupati Subang, Bapak Agus Masakut. Baik, kalau saya simpulkan adalah dari mudah-mudahan dari Pemkab Subang ini memberikan suatu iklim investasi yang menjanjikan selain untuk sebagai epicentrum spot tourism Jawa Barat. Dan kami berharap dengan fasilitas hariater yang ada ini, olahraga rekreasinya pun juga dapat terus ditingkatkan, Bu. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Wagub selaku Ketua Umum Kormi Subang dapat dikolaborasikan venue-venue-nya aja, termasuk dengan MPCI, Pak. Ya, disabilitas pun juga mungkin kita bisa manfaatkan ya katakanlah olahraga yang soft touch, Pak, yang lembut, yang tidak ekstrim dan sebagainya, dengan memakai dengan suasana alam yang ada di sini. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya last but not least itu adalah yang tadi kita punya julukan 3 nama, Ibu Nyi Mas Emma Holisa. Beliau adalah selaku Direktur Amasari Tours and Travel. Jadi nanti Bapak dan Ibu nanti perlu mau main-main kemana, beliau ini yang selalu aktif membawa Getbol peserta ataupun atlet-atlet Getbol ke luar negeri. Terakhir itu China Taipei, Thailand, Bu ya. Nah, nanti apa yang dilakukan untuk sport tourism Jawa Barat melalui usahanya ini, kami persilakan Ibu Nyi Mas Emma Holisa, silakan waktunya.
Persiapan untuk game ke-7. Basala, Bumi Pala. Terima kasih Bapak Moderator yang jahil. Baiklah, Bapak Ibu yang masih hadir di sini untuk mendengarkan talkshow, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita bawakan bermanfaat ya Bu ya, menambah pengetahuan baru, membuat insight-insight baru. Nah, saya sebagai duduk di sini mungkin sebagai pelaku dari industri pariwisata yang terkait dengan sport tourism ya. Mungkin kemarin adik-adik Moka juga ketemu saya ya. Kita bawa ke Desa Cibesi ya. Oke. Dan Ibu Nenden sebenarnya ya, saya itu melihat bahwa gateball ini cabur yang sangat berpotensi untuk sport tourism ya. Jadi saya pun alhamdulillah dengan gateball ini sudah ke berbagai negara, membawa atlet-atlet Indonesia, baik atlet maupun atlet Bu, yang kolotnya gitu ya, atlet dan atlet yang di atas usia atletnya 50 ya Bu ya, 50 ke atas itu para atlet dan ramai banget. Itu kita ke Thailand, Thailand udah 2 kali. Terus kemana lagi ya? Saya ada ke Jepang juga kemarin, ke WGU. Lalu kita juga ke Taipei. Nah kira-kira 2 minggu lagi saya akan ke Taipei juga. Demikian juga yang saya bawa teman-teman dari luar negeri, pemain gateball luar negeri. Alhamdulillah saya banyak kenal dan dikenal sama teman-teman luar negeri itu mewakili Indonesia. Mungkin mereka datang ke sini Bu, baik dari Jepang, Australia, India, mana lagi ya? Ya kemarin juga ada India, Thailand, terus Korea itu sudah berkunjung ke Indonesia. Dan itu sport tourism menurut saya adalah peluang untuk sport tourism yang sangat baik di gateball ini. Dan kita boleh bangga hati bahwa setelah saya ke beberapa negara itu melihat lapangan gateball mereka, saya yakin banget bahwa di sini adalah lapangan gateball terindah di dunia, benar. Dan keyakinan saya ya Bu ya. Jadi dan itu bukan hanya pendapat saya, mereka pun berpendapat begitu. Gak ada tempat lapangan gateball lain di semua negara yang saya datengin yang seperti ini, punya background bukit, udaranya segar, cerah, termasuk juga dari sisi penyelenggaraannya juga. Kami tuh di sini kan bukan hanya turnamen tetapi juga pestanya, kendurinya orang gateball Indonesia Bu ya. Jadi mereka tuh menunggu-nunggu ajang South 4 ini. Jadi sport tourism baik untuk wisatawan mancanegara maupun Wisnu di sini adalah mungkin South ini bisa kita banggakan dan dijadikan percontohan. Kemudian tadi menanggapi Pak Kepala Dinas, saya pernah dengar info dari beliau Pak Andri bahwa length of stay dari menurut data length of stay-nya dari para turis di Jawa Barat itu hanya 1,5 hari. Itu berdasarkan grafik ya. Saya agak surprise juga ya dengar itu. Cuma 1,5 hari sih di Jawa Barat, bukannya indah banget, bukannya beragam banget. Kenapa kok cuma 1,5 hari? Tapi itu ada katanya Pak Indra waktu itu acara Asita Jabar. Lalu, nah saya melihat, oh berarti kita harus banyak usaha kita sehingga membuat mereka lebih betah, kan lebih lama tinggal, lebih banyak belanja ya Bu. Ya itu kan, jadi industrinya maju, hotelnya maju, souvenir, makanan, restoran semua maju itu. Semakin lama tinggal di sini gitu ya. Nah betul kan Bu Ratna ya, kalau udah kayak gitu kita semua industri yang terkait wisata akan maju juga. Terus kita bandingkan dengan acara gateball kita, ini sudah hampir 3 kali lipatnya, 4,5 atau 5 malam mereka sudah pasti tinggal di sini, gitu kan. Nah jadi ini boleh ya kita sebut berpotensi gateballnya. Tepuk tangan dulu buat gateball. Gitu kira-kira. Dan saya berharap sebenarnya Ibu terakhir semoga kalau kami keluar negeri Bu ya, ke Taipei, ke India, ke Thailand, ke Jepang juga, itu kami banyak di entertain sama mereka Ibu. Jadi
wah keren banget ini mah panitianya, dinernya mewah, lalu kami ada diajak city tour gratis. Terus saya tanya panitianya, gimana kamu banyak sekali ya, padahal pendaftaran kamu sedikit. Memang sih Bu, hadiahnya sih nggak besar karena pendaftaran juga kecil, hanya di Indonesia yang hadiahnya gede-gede. Terus mereka bilang, itu yang bikin saya envy, ya, jealous. Katanya, kenapa? Kami disupport oleh pemerintahnya gitu Ibu. Jadi event-eventnya itu disupport dengan misalnya dinner gitu kan dari pemerintahnya, sehingga kemewahannya ataupun kenyamanan tamu-tamu kita juga lebih maksimal. Mudah-mudahan bisa gitu ya Bu ya, kita bersama-sama ya, kita cari sponsor atau gimana bareng ya Bu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong tadi katanya ada janji mau dikasih merchandise semuanya yang hadir, Kang Andri. Iya. Nah, kalau dari saya cukup segitu Kang. Yang terakhir tadi saya cuma minta kalau bisa kita bisa bekerja sama membuat event yang lebih comfortable untuk tamu-tamu kita gitu ya Kang Andri. Misalnya ada di entertain apa gitu. Tapi ini juga terima kasih Ibu dan Dinas Pariwisata Budpar yang sudah mengirimkan mojang jajakannya juga support tarian. Itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Ibu Emma, panggilannya Emma ya, Bu Emma. Kalau di kita panggilannya Mama Emma. Jadi itu bagian bekerjanya. Ya betul Bu, tadi ya terima kasih dan luar biasa di mana di satu daerah banyak pengangguran maupun juga banyak yang di PHK. Tapi di Subang itu mencetak tenaga kerja yang baru. Ya tadi BYD Finfest dari Vietnam kan, BYD dari Taiwan gitu kan, dan kemudian juga industri lainnya Surya Citra dan sebagainya. Mudah-mudahan juga itu lebih mendukung lagi dan menunjang lagi olahraga rekreasinya ada di Subang ini. Oh teteh akang teh dari Subang semuanya? Oh dua ini, oh atau pantesan harga lihat Bu Nenen teh ya. Oh iya, dan nanasnya itu. Saya tadi tidak berani menatap baju itu Pak kesininya. Baik, sebelum kita tadi Bu Emma tadi sampaikan bahwa semua peserta akan mendapatkan merchandise dan kita pun juga akan mendapatkan voucher nanti merchandise dari Amasari. Jadi bagi siapa penanya yang terbaik dari Amasari akan memberikan. Nembak ya, salah ya. Oke. Baik, penanya 5 penanya terbaik kami punya door prize yang bagus. Ya Pak Hikmat sudah deg-degan dari tadi karena sudah selain dapat merchandise beliau itu akan menjawab salah satu penyanyi terbaik. Pertanyaannya kepada siapa? Maka silakan. Ada penanya dari mana? Oke silakan. Mohon dibantu dari Dewe untuk ini. Cek. Siap. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi mau bertanya soal cetak biru Sport Tourism Jawa Barat. Khususnya kan sekarang kita lagi yang Bapak bilang juga tadi kayak High Rocks lagi hype banget. Cuman kalau untuk kompetisinya masih di Jakarta ya. Kebetulan kalau di Jawa Barat belum ada. Itu cuma aku tuh pengen tanya Bu, kalau untuk kayak Subang aja khusus buat Ibu Nenek ini pertanyaannya. Kalau menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar jika Subang menjadi tuan rumah seperti High Rock? Itu tuh sebenarnya mulai dari apakah sisi venue-nya, atau sisi SDM, atau sisi promotor, atau apa gitu kendalanya? Karena mungkin saya mewakili anak-anak muda, jadi sebenarnya kita tuh pengen ada di banyak kegiatan di Subang. Tapi kalau dari dinas pariwisatanya apa sih biar kita juga paham gitu? Itu sih. Terima kasih Pak. Baik, silakan Bu, untuk dijawab. Dari Kang siapa namanya? Rehun dari Subang. Oh Subang, oke. Nggak dari Syariater atau mana? Oh Syariater ya. Mohon kerjasamanya karena cuaca sudah mendung. Oh Rehun tuh sudah tidak asing lagi. Di lapang 1, Basalam lawan Bumi Pala. Lapang 2, Kalau Rehun tuh sudah tidak asing lagi. Di lapang 3, Sunata Dari kami Dinas Pariwisata, karena kadang-kadang terus suka berkolaborasi untuk promosi ke Rehun itu. Jadi memang Rehan bahwa promosi ya, khususnya promosi wisata, satu memang SDM, sumber daya manusia kita ini sumber daya pariwisata yang ada di Kabupaten Subang
contohnya ya di kami gitu di dinas kami memang di sarjana-sarjana wisata itu kurang Pak gitu. Walaupun kami di sini dinas pariwisata itu bisa dihitung sarjana pariwisatanya paling hanya 1-2, sedangkan pariwisatanya di kita itu memang potensi sekali. Makanya kita tuh Mojang ini selalu mengandalkan para Mojang Jejaka, para duta-duta yang ada di Kabupaten Subang, kemudian ambasador. Nah inilah bahwa dinas pariwisata itu promosinya bukan oleh dinas sendiri. Nah bagaimana cara mengemasnya? Ini dilakukan salah satunya berkolaborasi antara satu OPD kami dengan OPD yang lain yang melibatkan suatu event. Betul. Karena event ini bukan hanya dilakukan di dinas kami saja. Salah satunya mungkin adik-adik ya di Subang, event kami di Kabupaten Subang itu selalu ada event yang namanya Subang Fest. Bahkan salah satu pernah menggunakan fasilitas teater yang di Kaperpen. Ini Pak Rehan, ini kan Rehan yang ininya juga sebagai pemasarannya, ambasadornya. Ini kemarin juga pengunjung berapa Rehan? Hampir 10.000 ya? Lebih 10.000 pengunjung lebih ya? Ini bahkan pengunjungnya pun ini bukan hanya di orang Subang ya, ada orang Karawang, ada orang Indramayu, bahkan orang Jakarta ini datang ke Sariater. Walaupun itu free, kami tidak ada tiket untuk nonton. Tapi kan masuk ke Sariaternya ada tiket Pak. Nah gitu kan, masuk Sariaternya ada tiket parkir. Ada parkir mobil, ada parkir menguntungkan. Dan tentunya kami di sini melakukan juga event di Sariater adalah salah satu promosi untuk wisatanya. Bahkan Subang teh, Ciater teh itu punya Subang gitu loh. Kadangkala orang Kalimantan, orang Bali, Ari Subang teh Bandung gitu, Kabupaten Bandung. Memang ini sedikit perbatasan daripada kita Subang ke kotanya itu sekitar 40 km kan. Kalau Subang ke perbatasan Bandung ini Subang 15 km. Nah, jadi orang-orang menanyakan bahwa Subang itu adalah di Bandung. Nah, supaya promosinya ini bahwa teater itu berada di Kabupaten Subang. Inilah tugas-tugasnya para Mojang Jejaka, para duta-duta untuk mengenal wilayah potensi wisata Kabupaten Subang. Salah satunya Sariater, kemudian Tangkuban Perahu itu berada wilayahnya bukan di Bandung, tapi di Subang. 90% Tangkuban Perahu itu adalah Subang, tapi 10%-nya adalah Bandung Barat, ABB. Masuk tiket memang Bandung, tapi setelah keluar tiket itu adalah udah wilayah Kabupaten Subang sampai ke penyunya itu adalah Kabupaten Subang. Nah, tentunya ini tantangan juga para ambasador. Nah, kemudian para Mojang Jejaka. Nah, inilah potensi-potensi wilayahnya itu. Nah, harus di waktu habis, promosikan melalui digital, media selain ini anak-anak sudah yakin ya kalau digitalisasi karena lebih pintar daripada kita bagaimana mengemasnya. Nah, tentunya, nah tadi kan Subang seperti apa pengen dilakukan seperti event besar. Nah, jadi ini silakan adik-adik nih bisa berkolaborasi membuat event gitu, berkolaborasi dengan kami. Apakah event rencana kami akan event juga di Prambanan ya. Jadi kan di Prambanan ada jazz ya, jazz Prambanan. Kita akan membawa juga artis Subang nanti akan event di sana. Ini sudah kami anggarkan di sana bahwa kami tuh punya artis lokal yang bisa ditonton oleh, mungkin kalau di Jogja itu kan nasional. Nah, ini mudah-mudahan tahun 2027 itu terlaksana dengan anggaran nanti bahwa Subang itu bukan hanya event di
daerahnya sendiri gitu Bu. Kami akan melakukan event ke luar Kabupaten Subang atau luar provinsi, bahwa kami itu punya talent-talent yang sangat bisa mumpuni untuk ditampilkan bukan hanya di daerah sendiri. Dan juga yang di Jakarta juga bukan hanya sekedar para pemuda, generasi muda di sini juga jangan terlalu terlena gitu. Gali potensi, gali inovasi agar bisa tumbuh kembangnya itu melihat dari potensi, dari inovasi kalian. Bagaimana menggali secara inovasi sehingga juga pendapatan karakteristik juga dari sisi pendapatan Mojang Jejaka itu tidak terpaku mengandalkan sumber daya atau dari APBD gitu loh. Itu bisa digali melalui event-event atau sponsorship. Terus terang Pak, kegiatan kami dalam 1 bulan kabupaten lain itu tidak akan kok Bu Nene 1 bulan sekali melakukan event yang mengundang bintang nasional kayak Raim Laode, Ciro. Nah, ini kabupaten tiap bulan. Nah, inilah menjadi tantangan kami ya selaku Dinas Parpora itu dengan Subang Creative Hub. Bagaimana caranya ini terselenggara? Karena kita itu lihat dari medsos, pengen artis A, pengen artis B, itu suatu tantangan bagi kami. Nah, bagaimana caranya sebagai dinas itu berkolaborasi dengan anak muda tentunya. Nah, inilah jadi silakan tidurnya jangan terlalu kesiangan, mimpinya jangan terlalu harus panjang